Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Rizka. Di sini saya kelompok 1A, praktikum analisa farmasi kuantitatif. Di sini kelompok 1A terdiri dari 4 anggota, di mana yang pertama itu ada Dea Nova Insiratu, yang kedua ada Dita Fatima, yang ketiga ada Nurul Andini, dan yang keempat ada saya sendiri. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai titrasi nitrimetri. Baik, titrasi nitrimetri yaitu analisa volumetri dengan titrasi redox, di mana didasarkan pada reaksi pembentukan garam diazonium dengan amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit. Nah, asam nitrit ini diperoleh dari natrium nitrit yaitu NaNO2 dengan suatu asam, misalnya HCl. Titrasi nitrimetri ini disebut juga titrasi diazotasi, di mana titrasi ini dapat menentukan penetapan kadar pada senyawa amin aromatis primer seperti paracetamol, chloramphenicol, dan lainnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai data hasil pengamatan yang kami dapatkan. Nah, dalam melakukan titrasi nitrimetri, hal pertama yang dilakukan itu adalah melakukan pembakuan larutan sekunder. Nah, di sini pembakuan larutan sekundernya itu menggunakan NaNO2 0,1N dengan asam sulfanilat 100 mg. Pembakuan ini dilakukan 3 kali replikasi, yang mana replikasi pertama itu sebesar 4,1 mili, kemudian yang kedua itu 3,5 mili, dan yang ketiga itu 2,4 mili. Nah, dari replikasi tadi itu didapatkan volume rata-rata sebesar 3,33 mili. Nah, dari volume rata-rata itu akan dilanjutkan ke perhitungan konsentrasi. Didapatkan konsentrasi sebesar 0,0035 N. Kemudian kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu penetapan kadar dari paracetamol. Nah, penetapan kadarnya juga dilakukan 3 kali replikasi. Replikasi yang pertama itu volumenya sebesar 5,2 mili, kemudian volume kedua 3,5 mili, dan yang ketiga itu 2,8 mili. Kemudian dilakukan perhitungan dan didapatkan volume rata-rata sebesar 3,83 mili. Nah, dari volume rata-rata tadi kita bisa langsung lanjut ke perhitungan penetapan kadar. Nah, di sini untuk penetapan kadar ini dilakukan perhitungannya pada tiap masing-masing volume replikasinya. Nah, dari volume replikasi yang pertama itu didapatkan kadar sebesar 0,55%, kemudian di volume replikasi yang kedua itu didapatkan kadar sebesar 0,37%, dan volume replikasi ketiga itu didapatkan persentase kadar sebesar 0,296%. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai reaksinya. Reaksi yang pertama itu ada reaksi pembakuan NaNO2. Nah, NaNO2 tadi itu kan dibakukan dengan larutan standar primernya berupa asam sulfanilat. Nah, di sini ada struktur asam sulfanilat dan ditambah HCl. Nah, dia tuh akan membentuk garam diazonium ditambah H2O dan ditambah NaCl. Kemudian kita akan masuk ke penetapan kadar dari paracetamol itu sendiri. Nah, untuk penetapan kadar dari paracetamol itu sendiri, itu paracetamol yang mana dalam keadaan asam, asamnya itu didapatkan dari penambahan HCl dan direflux menjadi gugus amina aromatik primer. Kemudian itu akan dilanjutkan ke pembentukan ion nitronium yang direaksikan dengan HCl dan NaNO2. Nah, untuk reaksinya sendiri, mekanisme reaksi sendiri ini bisa dilihat pada layar. Kemudian itu ada yang ketiga, itu adalah reaksi ion nitranium dan amin aromatik primer dan paracetamol. Nah, ini reaksinya ya. Kemudian setelah itu akan ada reaksi indikator. Nah, untuk reaksi indikator sendiri itu ada Ki ditambah HCl menjadi KCl dan Hi. Terus udah gitu ada 2Hi ditambah 2HNO2 menjadi I2 ditambah 2NO ditambah 2H2O. Kemudian I2 tadi yang dari sini itu akan ditambah dengan kanji atau amilum, kemudian akan membentuk ikatan yang kompleks dan menghasilkan warna biru. Pada praktikum kali ini, kita melakukan metode titrasi diazotasi. Metode titrasi diazotasi disebut juga nitrimetri, yakni metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaNO2. Metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam yang akan membentuk garam diazonium. Metode titrasi nitrimetri hanya digunakan dalam analisa kuantitatif senyawa amin primer karena dalam reaksinya akan menghasilkan garam diazonium. Hal ini sesuai dengan prinsip nitrimetri, yaitu pembentukan garam diazonium. Sedangkan selain amin primer dalam reaksinya tidak akan membentuk garam diazonium. Dalam nitrimetri, Be suatu senyawa sama dengan Bm-nya karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Dengan alasan ini pula, untuk nitrimetri, konsentrasi larutan baku sering dinyatakan dengan M atau molaritas karena molaritasnya sama dengan normalitasnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada reaksi diazotasi yang pertama adalah suhu titrasi. Diazotasi sebaiknya dilakukan pada suhu rendah, yaitu lebih kecil dari 15 derajat Celcius, karena asam nitrit yang terbentuk dari reaksi natrium nitrit dengan asam tidak stabil dan mudah terurai. Dan garam diazonium yang terbentuk pada reaksi titrasi juga tidak stabil. Reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu kecepatan reaksinya. Reaksi titrasi amin aromatis pada reaksi diazotasi berjalan agak lambat. Titrasi sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan dan reaksi diazotasi dapat dikatalis dengan penambahan natrium dan kalium bromida sebagai katalisator. Baik titrasi, metrimetri, atau diazotasi ini merupakan metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku NaN2. Nah, metode ini didasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amin aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Adapun jenis-jenis reaksi nitrimetri. Nah, titrasi nitrimetri ini umum digunakan untuk penetapan sebagian besar obat sulfonamida dalam farmakopoe dan sediaannya. Juga obat-obat lain jika titrasi nitrimetri ini sesuai untuk digunakan, yang mengandung gugus amin aromatis atau yang bisa direduksi ataupun dihidrolisis. Seperti sulfanilamid ini kan memang mengandung gugus amin aromatis primer. Ini ya untuk reaksinya. Dia nantinya akan membentuk garam diazonium ketika bereaksi sama asam nitrit yang diperoleh dari NaN2 gitu. Nah, untuk yang suksin sulfatiazol ini dia itu kan perlu dihidrolisis terlebih dahulu sehingga diperoleh gugus amin aromatis bebas. Nah, untuk reaksi diazotasi pada analisis kloramfenikol. Nah, jadi kan kloramfenikol itu gugus nitroaromatis, jadi perlu direduksi dengan ZNN atau HCl terlebih dahulu untuk menghasilkan senyawa amin aromatis primer gitu. Jadi pilihannya direduksi atau dihidrolisis atau memang beneran asalnya amin aromatis primer gitu. Ini prinsip-prinsipnya, jadi ada pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatis primer, yang tadi yang sulfanilamid gitu. Nah, ada pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatis sekunder, ada pembentukan senyawa azo dari gugus hidrazid, contohnya isoniazid. Nah, perlu diketahui reaksi diazotasi ini tidak stabil dalam suhu kamar, karena garam diazonium yang terbentuk itu mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksinya dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Untuk mendapatkan suhu di bawah 15 derajat Celcius, dilakukan dengan merendam Erlenmeyer yang berisi sampel dalam bejana yang berisi batu es. Tuh. Ada proses pendinginan sebelum titrasi. Selain hal yang perlu diperhatikannya itu suhu, titrasi ini tuh juga perlu diperhatikan keasamannya. Jadi titrasi ini berasal pada pH lebih kurang 2 gitu. Karena dibutuhkan untuk mengubah NaN2 menjadi asam nitrit dan untuk membentukkan garam diazonium stabil. Untuk kecepatan reaksinya dia tuh berlangsung sangat lambat. Jadi agar reaksi sempurna itu perlu dilakukan perlahan-lahan dengan pemacukan yang kuat. Nah, untuk menentukan titik akhir nitrimetri ini dapat digunakan dua macam indikator. Ada dua macam indikatornya, itu indikator luar dan indikator dalam secara potensiometri. Nah, ini kan ada pasta kanji iodida dan kertas kanji iodida. Prinsipnya dengan menggoreskan larutan pada pasta atau kertas. Adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodida menjadi iodium. Nantinya akan menghasilkan warna biru yang segera. Nah, indikator dalam ada terdiri atas campuran tropeolin O dan metilin biru. Nah, dalam suasana asam dia berwarna merah tropeolin O ini, dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya asam nitrit, sedangkan metilin biru sebagai pembatas warna. Nah, ini tergantung dari senyawa yang titrasi. Hasil akhirnya nanti warnanya. Nah, untuk indikator potensiometri itu prinsipnya menggunakan elektroda kolomel platina yang dicelupkan ke dalam nitrat. Nah, TAT akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam sekitar 0,80 volt sampai plus 0,90 volt. Ini ada alatnya ya. Tetes, bob pipet, corong, pipet kolom, timan digital dan porselen. Nah, ini kita perlu melakukan pembakuan larutan natrium nitritnya. Natrium nitrit ini sebagai standar sekundernya, jadi perlu kita standarisasi. Dengan larutan standar umumnya apa misalnya? Nah, asam sulfanilat gitu ya. Di titrasi ini tuh diperlukan penambahan KBr, kalium bromida, sebagai katalisatornya untuk mempercepat reaksinya, agar KBr itu dapat mengikat NO2 membentuk nitrosobromid yang akan meniadakan reaksi tautomerasi dari bentuk keto dan langsung membentuk enol. Stabilisator untuk mengikat NO2 agar asam itu tidak terurai maupun menguap. Ya. Oke, mungkin sekian pemaparan dari aku. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.